Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nur Andiani dari kelas A1 PGSD 2021. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Nah, teman-teman, sebelum kita menjelaskan tentang apa itu konsep dari manajemen berbasis sekolah, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa pengertian dari manajemen itu sendiri. Nah, manajemen merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengarahan yang dilakukan oleh para anggota organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ada juga fungsi dari manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan yaitu untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan mendatang dan penentuan strategi untuk mewujudkan target penentuan organisasi. Nah, yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Nah, di mana proses ini menyangkut bagaimana strategi atau taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat. Nah, yang ketiga ada fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan yang menjalankan seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesabaran dan produktivitas yang tinggi. Nah, lalu yang keempat ada fungsi pengawasan dan pengendalian. Nah, fungsi ini merupakan proses yang memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik sesuai target yang diharapkan. Nah, lalu di sini siapa sih yang membutuhkan manajemen? Nah, ada 3 yang membutuhkan manajemen. Yang pertama, perusahaan atau bisnis. Yang kedua, semua tipe organisasi. Dan yang ketiga, ada semua tipe kegiatan. Lalu, mengapa manajemen ini dibutuhkan? Nah, yang pertama untuk mencapai tujuan organisasi, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan yang terakhir untuk mencapai efektivitas dan produktivitas. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih keuntungan kita dalam menjalankan manajemen berbasis sekolah ini? Yaitu ada kewenangan sekolah memberikan pengaruh langsung terhadap peserta didik. Yang kedua, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Dan yang ketiga, efektif melakukan pengembangan peserta didik. Nah, lalu di sini juga ada beberapa faktor yang harus diperhatikan pada saat pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada kewajiban sekolah, yang kedua ada kebijakan dan prioritas pemerintah, yang ketiga ada peran orang tua dan masyarakat, yang keempat ada peran profesionalisme dan manajerial, dan yang kelima ada pengembangan profesi. Nah, lalu ada 8 standar pengelolaan sekolah yang harus diperhatikan. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan. Nah, di standar ini yaitu kriteria yang mencakup kompetensi lulusan yang mencakup dalam 3 aspek. Yang pertama ada psikomotorik, yang kedua afektif, dan yang ketiga ada kognitif. Nah, lalu yang kedua ada standar isi. Standar isi ini menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran itu seperti kurikulum, RPP, silabus, dan yang lainnya. Nah, lalu yang ketiga ada standar proses, yaitu bagaimana saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, proses ini biasanya memerlukan media dan model pembelajaran. Yang kelima ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah orang yang bersentuhan langsung dengan peserta didik, sedangkan tenaga pendidik adalah orang yang membantu dalam penyelenggaraan proses pendidikan seperti tata usaha, penjaga sekolah, operator, dan yang lain. Nah, lalu yang selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana yaitu apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran seperti kapur, papan tulis, spidol, meja, kursi, dan lain sebagainya. Lalu prasarana merupakan penunjang agar terlaksananya pembelajaran yang baik seperti contohnya kelas, laboratorium, lapangan, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam ada standar pengelolaan, yaitu bagaimana cara kita mengelola pembelajaran tersebut. Yang ketujuh ada standar pembiayaan pendidikan. Biasanya hal ini berkaitan langsung dengan keuangan sekolah. Dan yang terakhir ada standar penilaian pendidikan yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran, baik itu siswa, guru, media pembelajaran yang digunakan, dan lain sebagainya.
Nah, lalu apa sih tujuan dari penggunaan manajemen berbasis sekolah ini? Yang pertama, pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan layanan pendidikan. Yang kedua, ada meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. Yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Nah, semuanya mungkin cukup sekian pemaparan pematerian tentang manajemen berbasis sekolah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.